Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwa Muhammad. Di sini saya akan praktik pengendalian organisme pengganggu tanaman pada tanaman kopi di kebun Pak Barid di wilayah Kadungora di Gunung Mandalawangi. Komoditas yang saya amati adalah tanaman kopi, dan pengamatan difokuskan pada hama penyakit gulma seperti daun yang terinvestasi oleh gulma serta cara pengendaliannya. Baik, kita di sini kembali lagi dengan Bapak Barid yang punya kebun kopi ini di daerah Mandalawangi. Di sini kita akan melakukan pembersihan gulma ya, Pak Barid ya. Jadi begini, untuk menjaga produktivitas kopi supaya pohon kopi tersebut bisa menghasilkan biji kopi yang banyak. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan cara membersihkan gulma. Jadi gulma itu adalah tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar pohon kopi itu sendiri. Rumput-rumput liar ya, seperti rumput-rumput liar. Nah, kenapa tanaman-tanaman gulma ini harus kita bersihkan? Karena tanaman gulma ini bisa menyerap unsur hara yang ada di lingkungan sekitar pohon kopi tersebut, seperti air, cahaya, dan juga nutrisi-nutrisi yang disediakan alam untuk tanaman kopi. Dan apa perbedaannya gulma sama hama, Pak? Nah, kalau gulma itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu berasal dari tanaman atau rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar pohon kopi. Sedangkan kalau hama itu adalah seperti serangga ataupun yang bisa mengganggu seperti daun dan juga biji kopi. Nah, kalau biji kopi itu nama serangganya itu adalah penggerek kopi. Nah, kopi itu seperti apa? Seperti kutu atau apa? Ya, dia itu bentuknya seperti serangga kecil atau bisa dibilang juga kutu ya. Nah, biasanya itu dia kalau biji kopi yang sudah terserang oleh hama penggerek kopi, dia itu berwarna hitam. Berwarna hitam. Ya, berwarna hitam, dan dia itu kalau dibiarkan nanti dia akan bisa melubangi biji kopinya, sehingga biji kopi yang sudah dilubangi oleh penggerek kopi itu tidak akan bisa menghasilkan kopi yang berkualitas. Nah, cara mengatasi penggerek kopi itu seperti apa, Pak? Nah, untuk mengatasi penggerek kopi yang biasanya saya lakukan gitu ya di kebun saya, itu biasanya saya bisa menyemprot dengan pestisida alami. Jadi saya bisa biasanya membuat pestisida alami, kemudian nanti saya semprotkan. Atau bisa juga dengan melakukan selective picking. Jadi selective picking itu adalah kita bisa memanen biji kopi, tapi memilih hanya biji kopi yang sudah siap panen saja. Jadi kalau biji kopi yang belum panen kita biarkan. Itu tujuannya supaya si biji kopinya ini tidak terlalu menumpuk, tidak terlalu banyak. Nah, kalau biji kopi yang menumpuk itu terlalu banyak, itu bisa dijadikan sarang oleh penggerek itu. Ya, penggerek kopi tersebut, atau oleh semut ya, semut juga bisa gitu. Nah, ini kenapa daunnya bisa bolong-bolong seperti ini, Pak? Nah, untuk daun-daun yang berbolong seperti ini ya, berlubang-lubang seperti ini. Nah, ini adalah daun yang terkena bercak atau bintik daun kopi. Nah, ini juga bisa mempengaruhi terhadap produktivitas dari tanaman kopi. Jadi tanaman kopi yang daun-daunnya itu sudah terkena dari bercak atau bintik daun kopi ini, itu kan sangat berpengaruh terhadap fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu dia kan cahaya matahari atau air hujan itu kan diterima oleh daun. Nah, kalau daunnya sudah terkena bintik atau bercak daun kopi, itu nanti akan mengganggu terhadap
proses fotosintesis dari tanaman kopi tersebut. Nah, langkah apa yang Bapak lakukan apabila daunnya itu sudah terkontaminasi oleh bercak kopi? Ya. Jadi biasanya saya lihat kalau ada daun-daun yang sudah terkena bercak atau bintik daun kopi ini, biasanya saya lakukan pruning, pemotongan. Kalau misalkan yang terkenanya hanya beberapa daun saja, jadi saya cukup mencabut daun yang sudah terkena. Tapi kalau misalkan banyak yang terkenanya daunnya, nah itu biasanya saya lakukan juga pruning atau pemotongan dahan. Itu. Berdasarkan pengamatan kali ini, pengendalian hama itu sangat penting bagi tumbuhan kopi, dan gulma penting untuk menjaga perhubungan dan produktivitas tanaman. Terima kasih kepada Bapak Barid yang telah menjelaskan dan memberikan arahan kepada saya selaku pemula di bidang kopi ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih.